Bagian C. Mana negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu Kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi di sini mengenai negara kesatuan, di mana negara kesatuan adalah negara yang berdaulat, yang dipimpin oleh satu pemimpin, yang dikuasai oleh pusat, ya, seperti Bapak Presiden, yang di mana Bapak Presiden kita saat ini adalah Insinyur Joko Widodo. Kemudian Republik. Nah, di sini Republik itu adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh Presiden. Jadi Republik absolut, bentuk Republik konstitusional, bentuk Republik parlementer. Jadi negara Indonesia menggunakan konstitusional, yang dimana konstitusional adalah yang berdasarkan dengan undang-undang dan norma hukum. Itulah negara Indonesia, negara hukum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. MPR sudah menetapkan atau telah melakukan kepastian agar NKRI tidak boleh diganggu-gugat oleh negara lain atau oleh orang lain. Kemudian bagaimana bentuk kesatuan Indonesia dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari 5 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, yang mana kesatuan politik ini menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan. Politik ini adalah satu kesatuan dari bangsa Indonesia, mana yang menjadi politik bangsa ini sudah tertera di atas, yang mana sebagai kesatuan politik adalah negara kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi pemimpin dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Jadi sudah jelas bahwasanya politik atau satu kesatuan politik bangsa Indonesia itu adalah berdasarkan dengan Pancasila. Pertama, Bapak ambil contoh bahwasanya meyakini agama dengan kepercayaan sendiri tanpa memaksakan agamanya kepada orang lain. Kemudian sila kedua, bernilai bahwasanya tidak merendahkan martabat orang lain, ya. Berlaku penuh kasih sayang terhadap bersama. Itulah nilai dari sila kedua. Kemudian sila ketiga, nilainya adalah cinta produk Indonesia, rela berkorban demi bangsa. Kemudian sila keempat, yang dimana sila keempat itu bernilai mengutamakan musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan dan juga dalam menyelesaikan suatu konflik. Sila kelima bernilai berlaku adil, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif atau membedakan. Kemudian secara psikologis atau secara pemikiran, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tugas untuk mencapai kesejahteraan. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah.
mana meliputi berbagai pulau. Seluruh pulau bersegenap tanah air, udara dan udara yang terbentang dari Sabang sampai pulau wilayah Indonesia atau negara kita saat ini. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah waliku dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi milik. Sama bangsa. Apa yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia? Ya, termasuk keindahan alam, Orang yang itu ada berbagai budaya adat istiadat yang ada di negara, yang ada di bangsa ini. Adanya tambang emas. Di mana tambang emas? Hah? Di Papua. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbagai bahasa daerah menurut dunia ini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus selalu luas sesuai dengan unsur Pancasila. Di mana Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Indonesia memiliki satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Sebagai satu kesatuan, setiap warga negara memiliki Hak dan kewajiban bersama. Contohnya, jaga pertemanan dengan satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku dan agama dan budaya dan lain-lainnya. Jika ancaman di suatu wilayah atau di kolonial itu sudah menjadi tanggung jawab di seluruh bangsa melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, pemerataan terhadap akses pendidikan di daerah terpencil kan kekayaan juga Nusantara baik itu yang berupa potensial maupun efektif dalam menghadapi bersama bangsa keperluan kemampuan dan keberhasilan dan menjadi bangsa. Perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam perkembangan kehidupan. Ini adalah perkembangan ekonomi yang harus merata dan seimbang di seluruh Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi kemakmuran semua rakyat. Ini berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Adanya berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Contohnya juga budaya kita di Indonesia. Apa budaya kita di Indonesia? Karena adanya budaya sudah menjadi kekayaan Nasional. bangsa kita ini dengan cara melestarikan kebudayaan kita. Demikian dulu penjelasan materi terhadap kita mengenai Indonesia sebagai satu kesatuan. Karena jika ada yang masih belum dimengerti, Bapak persilakan. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah mengerti semua? Bisa memahaminya? Bapak ingin menguji ya. Bagaimana peran kalian sebagai siswa dalam mempertahankan satu kesatuan dan keamanan bangsa ini? Ini tadi sudah mengerti. Sekarang mengenai ditanya tidak? Jaga ketertiban terus. Dari hubungan persaudaraan di lingkungan. Bagaimana menjalin hubungan persaudaraan di lingkungan?
sila ketiga. Dan suka hukum. Pakai bahasa Indonesia. Bangga menggunakan komputer apa komputer negeri? Apa kebutuhan apa yang dilakukan oleh bangsa lain atau negara lain yang produk dan hasil dari buatan Indonesia sendiri? Seringkali saya berikan contoh. Negara lain adalah kain batik. Demikian dulu pembelajaran kita saat ini. Pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan Selanjutnya. Teman-teman, saya akan menjawab dari pertanyaan sila ini. Silakan kepada Citra. Mengapa Muhammad Hatta punya kemampuan untuk mengumpulkan kemerdekaan Indonesia dengan susah payah, padahal jika tidak berjuang, kemerdekaan tidak berkembang besar ataupun berkembang besar untuk bangsa Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah memang kemauan sendiri untuk membela hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Dia lebih mengutamakan daripada kepentingannya sendiri. Jadi perjuangan Muhammad Hatta sangatlah berpengaruh dalam perkembangan Indonesia. Jadi Muhammad Hatta, kenapa Muhammad Hatta punya kemampuan memperjuangkan bangsa Indonesia atau bersusah payah? Karena adanya kemauan agar bangsa ini terbebas dari penjajahan, ya. Agar bangsa ini terbebas dari penderitaan, ya. Agar bangsa ini terbebas dari penjajahan. Iya guys. Tidak ada Ada sesuai setia dan terima kasih. Kedua, ada Indonesia, tuliskan bahwa perjuangan yang dilakukan para pendiri negara salah satu pendiri negara yang bisa sudah tidak memiliki partai lagi. Soekarno kemudian didaftar sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kembali ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores, dan 14 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi militer Belanda diasingkan ke Para